Halo pemirsa YouTube dan kreator semuanya, jumpa lagi dengan saya Daeng Fai Channel. Dan ingat, masih di seputar YouTube. Baik, kali ini saya akan review ya masalah tips seputar YouTube, bagaimana para kreator mengolah channelnya masing-masing. Walaupun kita satu bendera di dunia YouTube, pastinya setiap kreator mempunyai cara untuk mengurus channelnya masing-masing supaya performanya meningkat. Entah masalah mengejar subscriber dan masalah jam tayang, atau mencari di awal yang dikejar adalah viewernya. Untuk itu saya akan tampilkan collab dari subscriber saya yang saya tanya melalui telepon ya. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Yuk. Oke, Mas Agung, silakan Mas Agung. Oke, terima kasih untuk Daeng Fai Channel yang telah memberikan waktunya kepada saya. Perkenalkan, saya dari channel Agung Sang Dewa. Saya mau tanya nih Mas Agung ya. Kiatnya Mas Agung mendirikan sebuah channel ya dari awal sampai akhir, dan bagaimana, karena setiap konten kreator itu kan beda-beda ya. Ada yang mengejar subscribernya lebih dulu, ada yang mengejar jam tayangnya dulu, atau sebaliknya, karena mereka tidak sama. Ada yang lebih banyak subscriber, ada yang lebih banyak jam tayang, atau sebaliknya, beda. Kalau menurut Mas Agung, bagaimana supaya kreator lain, pemirsa-pemirsa di Daeng Fai Channel ini bisa paham gitu ya, untuk saling memberi ilmu di seputar YouTube. Silakan. Baik, kalau menurut saya memulai channel saya di Agung Sang Dewa ini sudah cukup lama, dari tahun 2011. Tetapi pada saat itu tujuan saya memang hanya untuk dokumentasi. Saya menyimpan video untuk dokumentasi. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya coba lihat lagi channel saya, ternyata banyak yang nonton, banyak video-video yang ditonton, kemudian subscriber saya ini kok semakin lama semakin bertambah. Sehingga di akhir tahun 2022, khususnya bulan Desember yang lalu, saya menemukan beberapa channel tutorial yang memang sangat membantu saya. Sehingga dari situlah saya mulai mencoba mengejar 1000 subscriber. Alasan saya, kenapa saya harus mengejar 1000 subscriber? Yang pertama, ketika saya sudah mendapatkan angka 1000 subscriber, tentunya ini adalah angka yang luar biasa bagi saya, khususnya YouTuber pemula. Ketika sudah mendapatkan 1000 itulah satu, angka istimewa dan angka kebanggaan. Angka kebanggaan. Ya, wah subscribernya udah 1000. Pasti ini menurut orang-orang, menurut viewer ini channelnya sudah berkembang. Dengan seperti itu orang akan tertarik. Wah, channel ini udah 1000, berarti penggemarnya banyak, penontonnya banyak. Itu yang pertama. Iya, benar. Lalu ketika saya mulai berkunjung ke teman-teman YouTuber pemula lainnya yang mungkin beda tema atau mungkin bahkan ada yang sama, ketika kita sudah bermodalkan 1000 subscriber ini, kita tidak dianggap sebagai YouTuber yang main-main, tetapi benar-benar YouTuber pemula yang ingin sedang berkembang. Gitu, Daeng ya. Jadi menurut saya 1000 subscriber ini angka istimewa bagi seorang YouTuber pemula seperti saya, mungkin seperti teman-teman yang lainnya. Nah, oleh sebab itu, kalau menurut saya, kita pertama kali harus mengejar 1000 subscriber. Baru kemudian, ketika kita sudah 1000 subscriber, otomatis kan kita membuat video, mengupload video. Nah, dari situ, video itu pasti akan ditonton oleh orang lain yang diantaranya 1000 subscriber tadi. Pasti ada salah satu, mungkin 10, mungkin 20, pasti ada yang nonton. Nah, dari situ saya mulai tertarik dan sekarang sedang berjuang untuk mengejar 4000 jam tayang.
Begitu, Deng. Oke. Bagaimana cara Mas Agung ya di Agung Sandewa Channel ini untuk ya seperti kiatnya untuk mengejar jam tayang gitu. Mungkin supaya didengar oleh pemirsa lain, kreator lain ya. Silakan. Oke, kalau menurut saya cara mengejar 4.000 jam tayang ya. Ya, Iya. pertama yang saya lakukan, saya otomatis, bukan otomatis ya, sudah pasti saya lakukan adalah saya mengupload video. Itu yang pertama. Nggak usah saya tutupi, saya punya sekitar 10 channel cadangan atau akun cadangan yang saya pakai untuk ngupload video itu setiap hari. Saya lakukan, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga kunjungan ke teman-teman YouTuber pemula yang lain. Ya, saya rajin kunjungan, saya tonton videonya dia, kemudian saya save, kemudian lalu saya tunggu pasti mereka balik dan nonton. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ini mungkin teman-teman beda ya. Yang ketiga ini karena kebetulan aktivitas saya, pekerjaan saya sehari-hari itu adalah seorang guru, punya istilahnya pengaruh ke murid-murid, kemudian teman-teman. Nah, saya promosikan channel saya ke mereka. Saya mintain tolong kepada mereka supaya menonton video saya dengan format seperti upload video tadi 1-3-1. Nah, itu sudah berjalan sekitar 1 bulan yang lalu dan hasilnya lumayan. Bukan lumayan lagi, jam tayangnya bertambah dan sekarang sudah sekitar 2.800-an. Nah, itu saya. Iya, alhamdulillah. Jadi gini, Mas Agung ya. Dengan terapan Mas Agung ini melalui anak murid, bukankah nanti akan dikasih kepada murid-murid yang siapa yang bisa nonton dengan sistem Opera 131, nanti saya kasih nilai yang bagus. Nggak begitu ya? Ya saya jawab. Nah, kebetulan ada beberapa murid yang begitu, Pak, nanti nilai saya ditolong ya. Nah, lalu saya jawab, kita sebagai seorang manusia itu harus saling menolong, tidak bisa segampang itu memberikan nilai. Nilai itu adalah sebuah perjuangan yang harus ditempuh oleh dia. Pelajaran tidak bisa disamakan dengan ketika dia balas budi. Ibaratnya kalau mereka menonton video saya balas dengan nilai, itu kan bukan sebuah balas budi. Itu beda. Nah, caranya yang saya lakukan adalah saya berikan mereka giveaway. Giveaway itu bisa berupa bisa berupa paket data atau memang uang cash yang saya berikan kepada mereka. Gitu. Berarti yang lebih cepat mendukung ini yang cara ketiga itu ya, dengan ikut sertakan murid-murid yang ada. Itu bagus itu. Saya pikir viewer cepat nambah dari mereka. Ya paling tidak ada dari mereka gitu, cepat gitu. Ya, saya pikir iya juga ya, karena ada beberapa siswa yang memang serius untuk menonton dan memang ada yang cuman hanya subscribe kemudian nggak nonton. Nah, itu ada yang memang seperti itu dan memang ada yang benar-benar nonton gitu. Baik Mas Agung, sekarang untuk para pemirsa di Dayang P Channel ini, apa pesan-pesan Mas Agung untuk para penonton yang lain? Mungkin bisa mengikuti jejak Mas Agung gitu. Oke. Ya. Untuk kiat-kiat teman-teman yang ingin memulai YouTuber ya, ingin memulai YouTube, ya. Untuk kiat-kiatnya, yang pertama tentunya teman-teman harus serius dulu, serius untuk menjalani YouTube. Itu serius. Walaupun mungkin ada pekerjaan utama, tetapi untuk masuk ke YouTube serius dulu. Yang kedua, tentukan tujuan dan tema. Temanya apa, tujuannya apa, gitu ya. Jangan seperti saya tadi, tujuannya hanya hanya untuk dokumentasi saja. Ternyata di endingnya ada sebuah perjuangan yang harus dicapai tujuannya begitu. Lalu yang ketiga harus konsisten. Konsisten, teman-teman semuanya. Konsisten itu kalau saya boleh umpamakan itu kalau kita mandi itu kan sehari 2 kali, ya udah kita lakukan konsisten.
pagi dan sore. Konsisten seperti itu terus. Nah, di dalam YouTube sama. Kalau kita mau upload video misalnya seminggu 1 kali, ya lakukan. Seminggu 2 kali, ya lakukan. Kalau seminggu 1 hari sekali, lakukan. Itu namanya konsisten. Saya sudah melakukan. Jangan dirubah ya. Ya, jangan berubah. Jangan dirubah. Jangan dirubah. Saya sudah melakukan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Itu pun masih belajar untuk konsisten. Karena memang ya namanya kita sedang belajar pasti ada bolong-bolongnya juga. Gitu. Oke, iya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya opini atau pendapat, termasuk pengalaman-pengalaman Mas Agung dari Agung Sang Dewa. Semoga channelnya makin berkembang, banyak viewernya, dan buat pemirsa yang lain, penonton di Dayeng Channel ini, jangan lupa dukung juga, kita saling berkunjung kepada channelnya Agung Sang Dewa. Terima kasih banyak Mas Agung udah memberikan pengalaman-pengalamannya untuk para penonton di Dayeng Channel ini. Oke, selamat malam Mas Agung. Oke, terima kasih Dayeng. Sampai jumpa lagi. Ya, demikian para pemirsa dan kreator semuanya. Jadi kalian para kreator semua bisa menilai sendiri, ya bisa ambil materi-materi yang dia bahas, mana yang lebih baik menurut kalian, ya, mana yang kurang baik ya ditinggalkan. Karena ini merupakan sharing antar konten kreator, intinya satu tema ya. Nah, di sini kita bahas satu tema. Baik, semoga ada manfaat. Akhir kata saya ucapkan salam kreator.